hadzal Qur'an, jikalaulah Al-Quran ini kami turunkan, kami bacakan, kami amanahkan untuk melaksanakannya ala jabalin, kepada satu gunung. Allah tidak katakan alal jabal, tapi ala jabalin, ma'rifah, nakirah. Kenapa nakirah? Karena gunung manapun, dari mulai gunung Himalaya, gunung Rinjani, gunung Kinabalu, gunung apa lagi yang banyak itu, Irian Jauh, gunung Merapi, tempat bersembunyinya si Kalamawi, si Untuang Sudah, si Antak Tanah, si Cabiak Kapan, gunung Singgalang, yang di sana ada Telaga Putih, sampai Benaung, Sipasan Putih, Ula Taduang, macam-macam. Gunung Tandike, Gunung Talang, Gunung Sailan, Gunung Sailan itu lain lah gitu. Gunung yang tidak tinggi itu. Kalau di Sumatera Utara, Gunung Sinabung, Gunung Simbolon. Jadi yang paling kaya di dunia ini tulang Simbolon, dia punya gunung. Gunung Simbolon itu. Walaupun tingginya cuma 1.800 meter ya. Ada lagi Gunung Sori Marapi di Mandailing. Kalau di Tanah Karo, Gunung Sibaya misalnya. Jadi semua gunung lah. Kalau Quran itu diturunkan pada gunung-gunung itu semua, la ra'aitahu, kalian pasti melihat gunung-gunung semua itu khasyi'ah, dia akan tertunduk, mutasaddi'a, terpecah min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Watilkal amsal, dan contoh seperti itu, nadribuha linnas, kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ini kan contoh yang luar biasa itu. Kenapa dalam Al-Quran itu banyak contoh? Karena manusia mudah memahami sesuatu kalau sudah ada contohnya. Sama dengan belajar berenang. Kalau belajar berenang di universitas sampai S3, tapi kalau tidak dicontohkan bisa orang berenang itu. Ada. Lompat ke dalam air, gerak-gerakkan kaki, gerak-gerakkan tangan. Walaupun sampai S3 dia kuliah berenang. Begitu dilemparkan ke air, mati tegang itu. Nggak bisa, karena nggak ada contoh. Saya waktu kecil-kecil belajar berenang itu, di Sungai Bahbolon namanya. Itu jarang yang nggak tenggelam itu. Tapi kena rame-rame, ya akhirnya nggak ada orang yang tinggal di sekitar sungai itu yang nggak pandai berenang. Itu semua pandai. Kenapa? Karena dicontohkan itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan ke dunia ini sebagai apa? Sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasul itu ada contoh itu. Perumpamaan. Sehingga kita bisa melihat
Dan Rasul itu contoh yang paling sempurna. Kenapa Rasul itu contoh yang paling sempurna? Karena dia melewati semua etape yang dilalui oleh manusia. Tidak ada alasan itu untuk tidak bisa meniru Rasul, itu tidak ada itu. Oh, kita mau cerita dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita yang masih remaja. Bisa kita suruh dia mencontoh Rasul? Bisa. Karena Rasul pernah jadi remaja. Kita mau memberi contoh kepada anak-anak kita, para pemuda. Bisa kita beri contoh? Bisa. Karena banyak informasi yang menyampaikan kepada kita bagaimana Rasul ketika menjadi pemuda. Rasul itu kecil, ketika remaja sudah berdikari. Dia mengembala kambing. Dia tidak pernah ikut-ikut hal-hal yang tidak memberi manfaat. Oh, luar biasa. Ketika dia pemuda, dia sudah menjadi kepercayaan orang. Tidak sekedar berdagang pada level lokal, tapi sudah berdagang pada level antar negara. Dari Mekah ke Syam. Setiap dia berdagang untung. Karena dia berdagang berbasiskan kejujuran. Udah bisa kita sampaikan itu. Oleh karena itu kalian anak-anakku, para pemuda, harus ulet bekerja keras seperti Rasul. Tapi yang paling penting harus jujur. Karena di negara kita sekarang orang yang pintar luar biasa banyaknya. Tapi orang yang jujur luar biasa sedikitnya. Bisa kita ceritakan itu. Kepada anak-anak kita yang mau menikah, kita bisa ceritakan bagaimana cara memilih suami, bagaimana cara memilih istri. Rasul menceritakannya itu. Kalau mau menikah, pilihlah. Kalau perempuan yang cantik. Tapi cantik itu sementara. Pilih pula lah yang keturunannya bagus. Tapi itu juga tidak menjamin. Pilih juga lah yang kekayaannya melimpah. Sehingga kita bersandar di batang kayu yang kokoh. Tapi itu juga tidak menjamin. Tapi yang terakhir kata Rasul, pilihlah agamanya. Kekurangan dari yang tiga itu bisa dilengkapi dengan agama. Kan begitu. Tapi kalau dapat yang keempat-empatnya, wah luar biasa itu. Itulah yang didapatkan oleh abang saya yang paling ganteng, Bang Masrul Kasmi. Semua dia dapat di situ itu. Canggih itu. Keturunan bagus, orang bagus, hartawan, agamawan, apalagi. Maka bagi beliau itu tinggal bersyukur aja lah gitu. Tapi kalau tidak, pilih agama. Nah, pilih agama. Itu yang paling penting. Karena yang lain itu akan tertutupi oleh agama. Udah diatur oleh Islam, itu luar biasa. Kalau pilih cantik, berapa tahun lah orang itu cantik? Begitu masuk 40, habislah. Laki-laki kalau ganteng sampai umur berapa itu? Ayahanda Datuk Sri Marjohan ini dulu 40 tahun yang lalu orang paling ganteng. Sekarang kemarin waktu acara milad lembaga adat itu datang biawak aja udah terkejut dia. Kalau dulu ditangkapnya itu. Gimana cara? Udah berubah. Yang ganteng itu sampai umur 40. Keturunan gitu kan. Ya banyak juga ayah buaya, anak buaya. Artinya kan enggak juga kan. Ayah orang yang ngerti adat, tapi anak tidak beradat. Banyak. Kaya misalnya kan. Berapa kaya itu juga terbatas. Kalau bicara masalah kaya,
Tulang Simbolon itu paling kaya itu. Ayah kakek-kakeknya dulu punya harta nggak habis dimakan 7 keturunan. Sayangnya dia keturunan ke-9 itu masalahnya. Jadi miskin lah, mau diapain lagi, nggak ada lagi. Dia sampai 7 aja, dia 9 kan. Habislah gitu. Jadi kelebihan Rasul itu ada contoh. Oh, kita bersuami istri. Oh, contohnya sangat hebat. Jadi tidak ada cerita kita tidak bisa menjadi suami yang baik. Tidak ada cerita ibu-ibu tidak bisa menjadi istri yang baik. Karena contohnya ada. Ditanya orang kepada Aisyah, bagaimana Rasul itu menjadi suami? Oh, kata Aisyah, tidak sanggup kalian mengikutinya. Kalau dia tidur dengan aku malam, jam 2 dia bangun mau sholat tahajud, dia permisi. Istriku permisi, aku mau sholat tahajud. Aisyah terkejut, mau sholat aja kok permisi. Iya. Ketika suami istri itu tidur, di tubuh suami ada hak istri. Di tubuh istri ada hak suami. Ketika dia mau pergi, dia harus minta izin. Karena dia membawa hak orang lain. Coba pikir. Di mana ajaran yang seperti itu? Bapak-bapak ketika main domino di Lapau ada minta izin dengan istri. Hak mereka yang kita ambil itu. Because our wife is our soulmate. Belahan jiwa kita itu. Ketika kita pergi, ada jiwa orang lain yang kita bawa. Tapi mencintai istri itu konon kabarnya tidak boleh sepenuh jiwa. Harus sepenuh hati. Kalau kita mencintai istri sepenuh hati, jika dia meninggal, kita cuma sakit hati. Tapi kalau kita mencintai istri dengan sepenuh jiwa, begitu dia meninggal, kita jadi sakit jiwa. Itu bahaya juga itu kan. Betul enggak, Angku? Jadi ada yang bilang seperti itu. Jadi sepenuh hati sajalah, jangan sepenuh jiwa. Biar sakit hati asal jangan sakit jiwa. Jadi contohnya luar biasa. Lalu orang bertanya kepada Fatimah, bagaimana Rasul mengajarkan engkau menjadi istri itu? Oh, kata Fatimah, Rasul itu mengingatkan, kalaulah boleh manusia sujud kepada manusia, kata ayah, maka kusuruhlah istri-istri itu sujud kepada suaminya. Sayang tidak ada persujudan antara hamba dengan hamba. Oh, kan luar biasa itu. Canggih itu, ada contoh itu. Sehingga kata Fatimah, pernah orang datang ke rumahku, bertanya tentang bagaimana istri yang baik. Aku sampaikan kepada mereka, ayahku dulu pernah bercerita, ketika kami duduk-duduk di rumah, lewatlah seorang perempuan di depan rumah Rasul. Rasul bilang itu perempuan itu calon penghuni surga. Wah, aku terkejut, aku cemburu. Ayahku Rasulullah, suamiku orang pertama anak-anak masuk Islam. Ibuku perempuan pertama masuk Islam. Tapi kenapa orang tadi yang dibilang calon penghuni surga, kenapa bukan aku? Akhirnya aku cari rumah perempuan itu. Kutemui dia. Aku ingin tahu apa rahasianya. Sehingga ayahku menyatakan dia itu calon penghuni surga. Ku bawa anakku Hasan dan Husain ingin bertemu. Hasan dan Husain waktu itu baru berumur 4 atau 5 tahun. Ketika datang ke rumah perempuan itu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah binti Rasulullah. Oh, gembira perempuan itu. Oh, mimpi apa aku semalam? Kenapa? Sampai
putri Rasulullah berkunjung ke rumahku. Apakah engkau datang sendiri atau dengan orang? Berdua, bertiga. Dengan siapa? Putraku Hasan dan Husain. Aduh, maaf wahai putri Rasulullah. Aku rindu sekali engkau datang ke rumahku. Tapi aku tidak boleh membuka pintu. Kenapa? Sebab kata suamiku, tidak boleh laki-laki masuk ke rumahku. Ini kan cuma anak-anak, betul. Walaupun anak-anak, dia tetap laki-laki. Begitu hebatnya perempuan itu. Kalau mau datang, datanglah besok. Tapi tidak usah bawa laki-laki. Walaupun cuma anakmu yang berumur 4 dan 5. Inilah mungkin penyebabnya. Sampai ayahku menyatakan dia calon penghuni surga. Begitu betul dia menjalankan amanah dari suaminya. Besok datang lagi Fatimah. Cerita. Kita tengok Fatimah, tidak ada kelebihannya. Sholatnya mungkin lebih bagus aku, zikirnya lebih bagus aku. Tapi kenapa ayahku ini menyatakan dia ini calon penghuni surga? Hari ketiga aku datang, buka kartu aja lah. Saudariku, aku cemburu dengan engkau. Oh, kenapa gitu? Ayahku menyatakan engkau ini calon penghuni surga. Tapi ku tengok-tengok, biasa-biasa saja. Apa kata perempuan itu? Dia terkejut, excited, terkejut. Nggak ada, apa yang kau lihat itulah yang kulakukan. Kata Fatimah, nggak mungkin lah. Oh, akhirnya perempuan itu berpikir, oh iya, ada satu amalanku yang selalu kulakukan, itu yang tidak kau nampak. Apa itu? Pagi sesudah subuh, masih hari gelap, suamiku pergi mencari nafkah. Kuantar dia sampai pintu rumah. Kulepas dengan senyuman. Tapi sebelum dia pergi, aku tegak di depan pintu sambil berkata, suamiku, aku sanggup lapar. Anak-anak pun sanggup miskin. Tapi aku dan anak-anak tidak sanggup masuk neraka. Oleh karena itu, jangan kau bawa rezeki yang haram ke rumah ini. Saya tanyalah dari lubuk hati yang paling dalam. Ada enggak istri bapak-bapak yang seperti itu? Kebanyakan kita kan enggak akan, Jo, kok enggak bawa piti jangan balik, Jo. Nah, itu yang berat itu. Jadi filter pertama itu istri. Suamiku pun pergi. Begitu dia pulang, sesudah maghrib biasanya, kusambut dengan senyuman. Rumah dalam keadaan steady. Everything is okay. Begitu dia masuk, kusediakan air minum segelas. Sebelum dia melakukan apapun, kusuruh dia minum. Dia pun minum air. Tenang badannya. Setelah itu, kubawa dia ke tempat dia biasa duduk rehat. Kuambil kipas, kukipaslah dia. Dia pun tenang. Setelah itu dia tertidur biasanya. Begitu dia bangun tidur, kesiapkan hidangan. Dia pun makan malam. Setelah dia makan malam, kuberikan kepadanya pelepah kurma. Kuserahkan. Sambil kukatakan, suamiku, jika semenjak kau pergi pagi tadi, sampai kau balik malam ini, jika ada perkataan dan perbuatanku yang menyakiti hatimu, ini pelepah kurma, pukullah. Coba pikir. Oh, terdiam Fatimah. Oh, pantaslah. Kalau macam ini ya pantaslah. Kalau ayahku menyatakan dia adalah calon pemimpin di surga. Ternyata perempuan yang terhebat itu adalah yang betul-betul mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Dan laki-laki yang terhebat itu adalah laki-laki yang mencintai istrinya dengan sepenuh hati juga. Maka Rasul bilang, hei para laki-laki, takutlah kalian dengan istri-istri kalian. Dihalalkan mereka dengan menyebut nama Allah. Dan mereka akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasul, hei para laki-laki,
kalau ada orang yang mau minta sedekah, ada orang yang mau pergi berperang, sementara istrimu masih memerlukan keuangan, berikan kepada istrimu sebagai prioritas. Istri first. Begitu betul itu. Pada akhirnya Rasul menyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan istri kalian. Dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Contohnya ada. Ditanya kepada Hafsah, bagaimana Rasul dengan istrinya? Kata Hafsah, kalau dia pulang dari luar rumah, pulang dari tempat perjalanan, sampai ke rumah, yang pertama dilakukannya apa? Dia mencium istrinya. Sehingga menurut penelitian, istri yang selalu dicium oleh suaminya itu lebih bahagia daripada suami yang mencium istri tetangga. Betul nggak tulang simbolon? Itu penelitian itu. Kalau nggak percaya coba buktikan. Artinya contoh itu luar biasa dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan kita tidak bisa menjadi Islam yang baik. Karena contohnya ada. Dalam sebagai suami contohnya jelas. Sebagai istri contohnya jelas. Sebagai kakek contohnya jelas itu. Ayahanda Marjohan jadi kakek. Dan banyaklah di antara kita yang sudah jadi kakek di sini. Rasul itu mencontohkan itu. Bagaimana menjadi kakek yang baik. Cucu lahir, bukan ayahnya yang mengakekahkan. Karena Rasul lebih mampu daripada Ali, maka Rasul yang mengakekahkan. Kita juga demikian. Kalau kita punya cucu, kita tengok menantu kita, ekonominya ya biasa-biasa saja. Jangan malu-malu, kita ambil alih. Karena Rasul melakukan itu. Bergulat dengan cucu seperti anak kucing dan induk. Ketika Rasul bergelut dengan cucunya, salah seorang sahabat terkejut. Ya Rasulullah, kau peluk cucumu, kau cium cucumu. Iya. Kau tidak pernah, enggak, malu aku. Marah Rasul. Mal la yarham la yurham. Siapa yang tidak dikasihi, yakinlah besok dia tidak akan dikasihi. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bahkan Umar bin Khattab itu, kalau memilih gubernur, itu ditengoknya. Siapa gubernur yang mau dipilihnya adalah orang yang paling mesra dengan anak-anak kecil. Sehingga katanya kalau dengan anak kecil saja kasih sayangnya muncul, maka dengan rakyat pun dia akan punya rasa kasih sayang yang tinggi. Oh begitu betul itu. Canggih itu Islam itu. Karena semuanya ada contoh. Al-Quran juga memberikan contoh. Kalau kita mau baik, hasilnya akan baik. Kalau kita buruk, hasilnya akan